Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Riko Primasanjaya dari kelas PAID. Dalam video kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang konsep merdeka belajar dan pendidikan di era 4.0. Konsep pendidikan merdeka belajar sendiri memiliki fokus pada pengembangan kemampuan peserta didik, yang berarti peserta didik akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan peserta didik agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalahnya. Sebab dalam industri pendidikan di era 4.0, basisnya adalah data teknologi, dengan kata lain, informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Peserta didik yang tidak mampu menganalisis semua informasi tersebut tentu akan berdampak kegagalan dalam membuat analisis serta menyimpulkan data yang benar dan akurat. Hal ini tentu akan menjadi masalah ketika para peserta didik masuk ke dunia industri pendidikan di era 4.0 yang telah mengadopsi machine learning dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Selanjutnya yang akan saya bahas dalam video ini adalah rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menyambut era pendidikan 4.0. Dalam membuat rancangan pembelajaran sebenarnya adalah tugas para pendidik. Rancangan pembelajaran harus up to date, yang berarti seiring berkembangnya zaman, era pembelajaran juga harus ikut berkembang. Karena yang ditanyakan dalam era 4.0 ini merupakan rancangan pembelajaran yang dikembangkan ataupun sumber daya manusianya. Dalam hal ini peran pendidik itu juga sangat penting, karena jika pendidik sudah mumpuni dalam hal teknologi, selanjutnya perlu diperhatikan juga yaitu kelengkapan fasilitas teknologi dalam suatu sekolah ataupun tempat para peserta didik melaksanakan pembelajaran. Rancangan pendidikan Al-Quran dan Al-Hadis di era pendidikan 4.0 adalah dengan memanfaatkan teknologi sebaik mungkin agar dapat menarik perhatian peserta didik. Misalnya dengan menggunakan video tentang sejarah turunnya ayat tersebut atau asbabun nuzulnya, atau dengan menyajikan gambar-gambar yang ditampilkan dengan proyektor yang kemudian peserta didik mengamati dengan seksama gambar tersebut. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dalam menghadapi tantangan di era pendidikan 4.0. Strategi pembelajaran Al-Quran Hadis juga harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Maka dari itu, beberapa strategi dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama, peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi di website-website yang berisi tentang konten pendidikan agama Islam yang sudah terpercaya kebenarannya. Kemudian dalam pengumpulan tugas, peserta didik mengirimkan tugasnya melalui email. Yang kedua, peran guru pun dalam melakukan pembelajaran dengan sistem online, yaitu dengan memantau aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif kepada peserta didik di sosial media, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi itu sendiri. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis di era 4.0. Pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis sesuai dengan era pendidikan 4.0 yaitu bisa dengan menggunakan e-learning, yang mana di dalamnya memuat tempat presensi, materi bisa berupa soft file ataupun video, tempat diskusi dan juga tempat pengumpulan tugas sekaligus
sehingga peserta didik dapat mengulang materi yang sudah diberikan dan juga mengerjakan tugas kapanpun sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu pendapat saya sendiri dalam mendukung terkait pembelajaran Al-Quran Hadis dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19 ini. Al-Quran Hadis juga merupakan bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, menyalin dan menghafal ayat-ayat yang terpilih, serta memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pendalaman dan perluasan kajian dari pelajaran Al-Quran Hadis. Namun, dengan mewabahnya virus COVID-19 ini, di awal tahun 2020 telah menciptakan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan perlunya menjaga jarak dalam interaksi sosial ataupun social distancing, karantina dan isolasi sehingga setiap individu yang rentan tidak akan terkena virus. Dalam keadaan darurat, pandemi COVID-19 ini, pembelajaran model BDR ataupun belajar di rumah adalah prioritas dari pemerintah yang dianjurkan untuk upaya terbaik pada saat itu. Pembelajaran bisa menggunakan WhatsApp group dan aplikasi-aplikasi online. Ya, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.